Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, ratusan warga berebut gunungan tumpeng tempe saat perayaan sedekah bumi yang digelar di depan Balai Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tumpeng raksasa setinggi 10 meter habis dalam waktu kurang dari 30 menit. Warga desa Sedengan Mijen berebut gunungan tumpeng tempe setinggi 12 meter. Mereka rela berdesakan, bahkan banyak warga yang terlibat aksi dorong guna mendapatkan tempe dan sayuran serta jajanan dari tumpeng. Hanya kurang dari 30 menit, semua hasil bumi yang ada di tumpeng habis diambil warga. Meski harus berebut, namun warga tetap antusias menyambut tradisi yang digelar setiap tahunnya. Banyak mas, sama tempe, sawi, kacang. Ada apa ini? Jajan anak-anak. Tadi sempat berebut sama warga yang lainnya, Ibu? Ya, sampai kaki saya patah ini mas, sakit, jatuh. Acara gunungan tumpeng tempe setinggi 12 meter ini menghabiskan sedikitnya 75 kuintal kedelai. Kedelai didapatkan dari sumbangan para pengrajin tempe. Seluruhnya murni dari para pengrajin tempe. Kita dari masing-masing pengrajin tempe semuanya menghibahkan untuk bersedekah yang ditujukan untuk para leluhurnya agar mendapatkan keberkahan untuk jualan tempenya. Sedekah bumi digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Warga desa Sedengan Mijen percaya bahwa sedekah bumi datangkan keberkahan bagi kehidupan warga dan pengrajin tempe. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, ribuan warga memadati TPU untuk berziarah ke makam sanak saudara. Hal tersebut terlihat di TPU Semper Cilincing dan juga TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta. Sejumlah warga mulai melakukan tradisi nyekar ke makam sanak saudara jelang bulan suci Ramadan. Pada Minggu pagi di Taman Pemakaman Umum Semper Cilincing, Jakarta Utara, nampak sejumlah warga melakukan ziarah lebih awal. Menurut warga, ziarah dilakukan lebih awal untuk menghindari kepadatan. Selain itu, tradisi ini sudah dilakukan setiap tahun oleh warga bersama-sama dengan keluarga besar. Kita nyekar memang seperti biasa setiap tahunnya, kita sebelum menjelang Ramadan ya, kita pasti ziarah nyekar ke makam orang tua. Ini mertua saya ini di sini. Sementara itu, ribuan warga juga nampak mendatangi TPU Kemiri Rawamangun untuk berziarah ke makam sanak saudara. Mereka melantunkan doa, menabur bunga, serta membersihkan makam para orang terkasih. Keramaian di TPU ini tidak hanya dipadati oleh peziarah, namun juga pedagang bunga tabur yang menjamur di trotoar jalan. Pedagang bunga mengaku kebanjiran rezeki sejak pekan lalu, bahkan mengalami kenaikan omset hingga 70%. Alhamdulillah ya, dari pagi sih ya udah cukup banyak sih. Tadi sih saya bawa kembang juga cukup banyak, alhamdulillah. Sekitaran mungkin yang beli udah 50-70 lah estimasinya, 70 orang. Kemungkinan kalau estimasi bisa 50-70% dari kemarin hari Jumat sama Sabtu. Diperkirakan puncak keramaian peziarah di TPU Kemiri Rawamangun akan terjadi pada pekan depan yang merupakan akhir pekan terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah meroketnya sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah berkeinginan memperluas jalur rempah di tahun ini. Hal ini dilakukan supaya jalur rempah di Indonesia bisa masuk dalam nominasi warisan budaya dunia ke UNESCO. Sukses dengan pengenalan jalur rempah selama 2 tahun sebelumnya, pada 2024 pemerintah melalui Kemendikbudristek akan kembali melakukan pelayaran guna memperluas jalur rempah. Saat ini Kemendikbudristek tengah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut untuk membaca situasi di perairan agar tidak terkendala di perjalanan akibat faktor cuaca.
Perluasan jalur rempah akan difokuskan di Indonesia bagian barat yang meliputi Batam, Sumatera Utara, Aceh, Padang, hingga Malaka. Diketahui perluasan jalur rempah ini ditargetkan bisa masuk dalam nominasi ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kalau tahun ini kita ingin memperluas ya, kalau tahun lalu memang sifatnya lebih introduksi ya, pengenalan terhadap narasi jalur rempah. Nah sekarang kita menganggap setelah 2 tahun mengkampanyekan ini cukup baik ya, penangkapan masyarakat, sambutannya juga bagus. Nah sekarang kita ingin memperluas gitu ya, dan mulai secara lebih spesifik bicara tentang nominasi nanti untuk jalur rempah ke UNESCO. Dengan perluasan jalur rempah, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal kekayaan biokultural yang ada di tanah air. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ingin menikmati perjalanan penuh petualangan ke planet Mars, Anda bisa berkunjung ke Art Science Museum, Singapura. Tak hanya menikmati karya seni-seniman luar negeri, di sana ada juga karya satu-satunya seniman Indonesia yang dipamerkan dalam Mars The Red Mirror. Tidak banyak pameran internasional tentang planet Mars di dunia. Namun kali ini di Art Science Museum Singapura tengah digelar pameran bertajuk Mars The Red Mirror dari November 2023 sampai April 2024 yang diikuti oleh seniman, institusi, serta badan luar angkasa dari seluruh dunia. Pameran ini merupakan pameran pertama di Asia Tenggara yang diadakan di Art Science Museum Singapura selama setengah tahun. Di sini pengunjung bisa menikmati petualangan ke planet Mars melalui kemasan sen, sejarah, penelitian, dan gagasan budaya seputar planet Mars selama 12.000 tahun dalam satu pameran epik. Venza Chris dari ISSS Indonesia Space Science Society adalah satu-satunya peserta dari Indonesia yang turut diundang dalam pameran ini. Dengan mengusung VMARS, VUFOC, Mars Analog Research Station, Venza dan ISSS menyuguhkan rencana pembangunan analog Mars pertama di Asia Tenggara yang akan dibangun di Indonesia. Keikutsertaan ISSS Indonesia Space Science Society di pameran Mars kali ini mengetengahkan 2 karya, yang satu tentang bagaimana referensi-referensi science fiction pada masa era Space Age, yaitu era vintage, dalam tematik khusus tentang planet Mars, dan yang kedua adalah karya tentang VMARS, yaitu analog Mars yang pertama di Asia Tenggara yang akan dibangun di Indonesia. Selain itu, karya lainnya yang juga turut dipresentasikan adalah koleksi 62 komik vintage, karya komikus Indonesia dari era 1930 sampai 1980 bertema antariksa, eksplorasi luar angkasa, dan planet Mars. Dari Singapura, tim liputan iNews melaporkan.